Ranggalawe adalah seorang pengikut setia Raden Wijaya, orang yang ikut membantu membuka hutan tarik menjadi pemukiman yang menjadi awal kerajaan Majapahit. Dia juga orang yang memberi 70 ekor kuda dari Bima kepada Raden Wijaya sebagai kendaraan perang. Bahkan dia juga ikut dalam perang untuk menaklukkan Kediri bersama pasukan Mongol. Tapi di akhir hidupnya, dia malah dicap sebagai seorang pemberontak, orang yang berkhianat kepada Majapahit. Ranggalawe dianggap sebagai sosok yang sangat berjasa bagi kerajaan Majapahit. Para sejarawan menyebut Ranggalawe adalah putra dari Arya Wiraraja, seorang bupati Sumenep di Madura. Nama Ranggalawe merupakan pemberian Raden Wijaya berkaitan dengan jasanya memberikan 70 ekor kuda Bima sebagai kendaraan perang bagi Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang, Raja Kediri. Rangga berarti ksatria atau pengikut raja, dan lawe merupakan sinonim dari wenang yang berarti benang, atau dapat juga bermakna kekuasaan atau kemenangan. Pada tahun 1292, Ranggalawe dan ayahnya ikut membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik di dekat Sungai Berantas yang kelak menjadi lokasi berdirinya kerajaan Majapahit. Oleh Raden Wijaya, Ranggalawe diberi kekuasaan untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Setelah pembukaan hutan selesai, tiba-tiba pasukan Mongol mendarat di pelabuhan Tuban. Tujuan pasukan Mongol datang ke Jawa adalah menghukum Prabu Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari, karena tindakannya memotong telinga utusan Mongol. Namun saat itu Singasari sudah runtuh oleh pemberontakan Jayakatwang, seorang bupati Gelang-Gelang pada tahun 1292, sehingga kekuasaan kerajaan Singasari digantikan oleh kerajaan Kediri. Hal ini tidak dipahami oleh pasukan Mongol. Dengan siasat yang cerdik atas anjuran dari Arya Wiraraja, Raden Wijaya menghasut pasukan Mongol untuk menyerang Kediri yang mereka anggap itu adalah kerajaan Singasari. Raden Wijaya justru membantu tentara Mongol untuk menyerang Kediri pada tahun 1293. Dalam penyerangan terhadap ibu kota Kediri oleh pasukan Majapahit dan pasukan Mongol, Ranggalawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur, hingga Ranggalawe dengan tangannya sendiri berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Sagara Winotan. Setelah Prabu Jayakatwang menyerah sebagai tanda keruntuhan kerajaan Kediri, dan dengan siasat yang cerdik, Raden Wijaya mengusir pasukan Mongol untuk kembali ke negara asalnya. Selanjutnya Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit sekaligus sebagai raja pertama. Atas jasa-jasanya dalam mendirikan kerajaan Majapahit, Ranggalawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama di Jawa Timur pada waktu itu. Setelah menjadi Adipati Tuban, Ranggalawe mendapatkan gelar Rakian Mantri Dwipantara Arya Adikara. Sebelumnya Raden Wijaya juga memberikan jabatan tinggi kepada para pengikut setianya yang mendampinginya dalam pelarian dari kejaran pasukan Jayakatwang, seperti Arya Wiraraja yang diangkat sebagai Mantri Mahawiradikara, Nabi yang diangkat sebagai Rakian Pati. Jabatan ini lebih tinggi dari jabatan Lembusora sebagai Patidaha. Sedangkan Kepu Anabrang diangkat sebagai Panglima Perang.
Namun keputusan Raden Wijaya tersebut tidak memuaskan Ranggalawe. Ia merasa seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi, yaitu Rakyan Patih. Rakyan Patih adalah jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kekesalan Ranggalawe semakin memuncak lantaran Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai Rakyan Patih. Suatu hari Ranggalawe menghadap Raden Wijaya di ibu kota Majapahit dan langsung mengutarakan ketidakpuasannya terhadap pengangkatan Nambi sebagai Rakyan Patih. Karena menurut Ranggalawe, Nambi tidak begitu besar jasanya terhadap pendirian kerajaan Majapahit. Masih banyak orang lain yang lebih tepat, seperti Lembu Sora, Arya Wiraraja, dan tentunya dirinya sendiri. Ranggalawe layak menganggap dirinya pantas memangku jabatan tersebut. Ayahnya Arya Wiraraja besar jasanya terhadap Majapahit. Dia juga melindungi Raden Wijaya ketika melarikan diri dari kejaran pasukan Jayakatwang setelah kerajaan Singasari hancur oleh serangan kerajaan Kediri. Ranggalawe juga ikut membuka hutan tarik yang kelak menjadi kerajaan Majapahit. Dia juga lebih berjasa dalam pendirian kerajaan Majapahit, dalam penyerangan ke kerajaan Kediri ataupun pengusiran pasukan Mongol. Sedangkan menurutnya, Nambi adalah orang yang tidak banyak berbuat jasa. Raden Wijaya yang mendengar ucapan Ranggalawe merasa sangat sedih. Bagaimanapun juga Ranggalawe adalah salah satu pengikut yang disayanginya. Nambi yang mendengar ucapan Ranggalawe hanya bisa menahan diri. Menurutnya tidak pantas bertengkar di hadapan Raden Wijaya. Kebo Anabrang, teman seperjuangan Nambi, merasa panas hatinya karena ucapan Ranggalawe. Dia pun menantang Ranggalawe untuk pulang ke Tuban, mengambil senjata dan menyiapkan prajurit. Dia akan bertemu Ranggalawe di medan perang. Mendengar ucapan Kebo Anabrang, Ranggalawe langsung pulang ke Tuban tanpa menghormat kepada Raden Wijaya. Karena merasa tuntutannya tidak dihiraukan, sebelum keluar istana, Ranggalawe membuat kekacauan di halaman istana. Bahkan rumah Nambi pun diporak-porandakan. Lembu Sora keluar menasihati Ranggalawe yang merupakan keponakannya sendiri untuk meminta maaf kepada Raden Wijaya. Namun Ranggalawe lebih memilih pulang ke Tuban. Sesampainya di Tuban, Ranggalawe sempat dibujuk ayahnya, Arya Wiraraja, untuk mengurungkan niatnya. Sikap Ranggalawe yang demikian memantik intrik di internal istana Majapahit. Mulai terdengar desas-desus bahwa Ranggalawe hendak memberontak dan sedang mempersiapkan pasukan di Tuban untuk menyerang Majapahit. Hasutan juga terdengar di sekitar Raden Wijaya, yang membuat sang raja terpaksa memerintahkan Nambi bersama Lembu Sora dan Kebo Anabrang untuk menggalang pasukan Majapahit menuju Tuban guna menghukum Ranggalawe. Ranggalawe yang telah mengetahui bahwa ada pasukan yang dikirim untuk menyerangnya, maka dipersiapkanlah pasukan yang dipimpinnya sendiri untuk menghadang pasukan Majapahit yang ditempatkannya di Sungai Tambak Beras. Setelah kedua pasukan tadi bertemu, terjadilah pertempuran yang sengit antara kedua pasukan tersebut. Pertama-tama Ranggalawe berperang melawan Nambi. Pada satu kesempatan, Ranggalawe berhasil menikam kuda yang ditumpangi Nambi. Namun Nambi masih dapat selamat dari amukan Ranggalawe. Nambi pun melarikan diri dari kejaran Ranggalawe.
Kebu Anabrang sebagai panglima perang Majapahit mengambil alih pimpinan perang hingga pasukan Majapahit dapat mengepung pasukan Ranggalawe dari 3 penjuru arah mata angin, yaitu timur, barat, dan utara. Namun siasat ini belum mampu mengungguli pasukan Ranggalawe. Puncak pertempuran adalah ketika Kebu Anabrang melawan Ranggalawe. Mereka berperang dengan mengendarai kuda. Awalnya mereka bertarung dengan menggunakan pedang. Keduanya saling menyerang dan mengadu kekuatan, tapi pertarungan tetap berjalan imbang hingga mereka berganti senjata tombak, tapi belum ada tanda-tanda salah satu dari mereka kalah. Keduanya adalah orang yang sakti, kuat, dan ahli perang. Tetapi setelah sekian lama bertarung, akhirnya Kebu Anabrang mulai terdesak dan melarikan diri. Ranggalawe tetap berusaha mengejar. Tepat di belokan sungai, Kebu Anabrang bersembunyi di semak-semak. Pada waktu Ranggalawe lengah, Kebu Anabrang menendang Ranggalawe hingga tersungkur dan terjatuh ke sungai. Kesempatan ini digunakan Kebu Anabrang untuk menusuk Ranggalawe dengan kerisnya. Karena merasa gembira dapat mengalahkan Ranggalawe, Kebu Anabrang berteriak sambil menghujat Ranggalawe dengan kata-kata kotor. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Lembu Sora yang memang berada di pihak Majapahit. Tapi pada satu sisi, Ranggalawe adalah keponakannya tercinta. Atas insiden tersebut, Lembu Sora tidak mampu menahan diri. Akhirnya Lembu Sora menikam Kebu Anabrang dari belakang hingga meninggal dunia jatuh tersungkur di sungai. Kebu Anabrang dan Ranggalawe sama-sama tewas di sungai Tambak Beras. Peristiwa itu menjadi babak akhir dari kisah hidup Ranggalawe yang tetap dikenang sebagai seorang pahlawan Majapahit dan seorang kesatria yang legendaris. Meskipun di akhir hidupnya menjadi orang yang membangkang terhadap Majapahit. Kisah hidup Ranggalawe adalah bagian tidak terpisahkan dengan Tanah Tuban. Bagi masyarakat Tuban, Ranggalawe adalah korban konspirasi politik tingkat tinggi. Penyusun skenario sekaligus sutradara konspirasi politik tersebut adalah Mahapati, seorang pembesar yang berambisi menjadi Pati Amangkubumi. Melalui skenarionya, Lembu Sora, paman Ranggalawe, yang membunuh Kebu Anabrang akhirnya dibunuh oleh pasukan Nambi melalui tipu daya yang licik. Nambi sendiri juga mati dengan tragis. Dia diserang pasukan Majapahit pada saat pemerintahan Raja Jayanegara. Kidung Sorandaka mencatat Mahapati menggapai ambisinya dan dilatih menjadi Patih Amangkubumi pada tahun 1316.